Coba perhatikan benda-benda di sekitar Anda. Laptop yang Anda gunakan mungkin dirancang di Amerika Serikat, diproduksi di Tiongkok, dan menggunakan komponen dari berbagai negara lainnya hingga akhirnya sampai di tangan Anda. Celana yang Anda kenakan, handphone di saku Anda, bahkan manga JoJo Bizarre Adventure karya Araki itu bisa jadi telah menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan berbagai aktivitas ekonomi di dalamnya sebelum akhirnya sampai ke tangan Anda. Bagi kita hari ini, hal tersebut terasa biasa dan wajar. Melalui perdagangan, berbagai kebutuhan dapat terpenuhi, bahkan banyak keinginan dapat terakomodasi. Namun, bagaimana jika perdagangan tidak dipandang sebagai sesuatu yang saling menguntungkan? Atau lebih tepatnya, bagaimana jika para penguasa pada masanya percaya bahwa dengan sedikit saja barang yang diimpor dapat menjadi kerugian besar bagi negaranya? Bahkan lebih jauh lagi, bagaimana jika perdagangan dipandang sebagai sebuah permainan zero sum, di mana keuntungan satu negara hanya dapat diperoleh dari kerugian negara lain? Selama berabad-abad, cara berpikir seperti itulah yang terasa biasa dan wajar kala itu. Banyak negara Eropa berusaha membatasi impor, mendorong ekspor, dan mengumpulkan logam mulia sebanyak mungkin sebagai ukuran kemakmuran. Sistem inilah yang dikenal sebagai merkantilisme, sebuah cara pandang yang turut melahirkan monopoli perdagangan, perebutan sumber daya, bahkan kolonialisme yang telah melahirkan penderitaan itu. Namun, di tengah dunia yang menerima gagasan tersebut sebagai sesuatu yang wajar, muncul seorang pemikir dari Skotlandia yang mulai mempertanyakan semuanya. Dia adalah Adam Smith. Melalui sebuah gagasan yang terdengar sederhana, Smith mulai mempertanyakan keyakinan yang telah mendominasi Eropa selama berabad-abad. Apakah kekayaan benar-benar berasal dari emas dan perak? Apakah perdagangan selalu menghasilkan pemenang dan pecundang? Apakah kemakmuran justru tercipta ketika produktivitas muncul melalui individu, perusahaan, dan negara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kelak mengubah cara dunia dalam memahami ekonomi. Dan hingga hari ini, jejak pemikiran tersebut masih dapat ditemukan dalam hampir setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Untuk memahami mengapa gagasan Adam Smith begitu revolusioner, kita perlu kembali ke Eropa beberapa abad sebelumnya. Kala itu, masyarakat Eropa hidup di bawah sistem feodal, sebuah tatanan sosial dan ekonomi yang sangat berbeda dari ekonomi pasar yang kita kenal saat ini. Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan raja, bangsawan, dan gereja. Raja memberikan hak atas tanah kepada para bangsawan. Sebagai imbalannya, para bangsawan wajib memberikan kesetiaan politik serta dukungan militer kepada sang raja. Di lapisan paling bawah terdapat para petani yang menjadi mayoritas penduduk Eropa saat itu. Banyak di antara mereka berstatus serf, yakni petani yang terikat pada tanah milik tuannya. Mereka mengolah lahan, menyerahkan sebagian hasil panen kepada penguasa setempat, dan sebagai gantinya mereka memperoleh perlindungan serta hak untuk tinggal dan bekerja di tanah tersebut. Ekonomi pada masa itu hampir sepenuhnya bersifat agraris. Sebagian besar kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh desa atau wilayahnya sendiri. Makanan, pakaian, hingga peralatan sehari-hari umumnya diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang sama. Perdagangan jarak jauh memang ada, tetapi skalanya terbatas dan umumnya hanya melibatkan barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh kalangan elit, seperti sutra, rempah-rempah, atau logam berharga. Uang memang telah digunakan di berbagai wilayah Eropa, namun bagi sebagian besar masyarakat, kehidupan ekonomi masih berpusat pada tanah dan hasil pertanian. Banyak transaksi dilakukan melalui pertukaran barang atau pembayaran dalam bentuk hasil panen. Bahkan konsep harga dipandang melalui kacamata moral, di mana gereja Katolik mengajarkan adanya harga yang adil, bukan harga yang semata-mata ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam tatanan feodal seperti itu, tanah menjadi sesuatu yang krusial bagi struktur masyarakat kala itu, karena hampir segala hal bermuara pada tanah. Tanah menghasilkan makanan, menjadi sumber pendapatan, menentukan status sosial, dan menjadi dasar kekuatan politik maupun militer. Siapa yang menguasai tanah, pada dasarnya menguasai sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat itu. Singkatnya, dalam masyarakat feodal, tanah adalah kekayaan. Namun, kehidupan yang bertumpu pada tanah itu perlahan mulai berubah. Sejak abad ke-11, populasi Eropa terus bertambah. Berbagai inovasi pertanian seperti bajak berat dan sistem rotasi tanaman meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Hasil panen yang lebih besar menciptakan surplus pangan yang belum pernah terjadi
terjadi sebelumnya. Pada awalnya, pertumbuhan penduduk justru memperkuat sistem feodal. Semakin banyak petani, berarti semakin banyak lahan yang dapat digarap dan semakin besar hasil panen yang dapat dipungut oleh para bangsawan. Pertumbuhan ini juga menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Surplus pangan memungkinkan sebagian masyarakat tidak lagi harus bekerja di sektor pertanian. Kota-kota mulai berkembang, pasar-pasar menjadi semakin ramai, dan aktivitas perdagangan terus meluas. Untuk pertama kalinya, sebagian orang mulai memperoleh kekayaan bukan dari kepemilikan tanah, melainkan dari perdagangan, kerajinan, dan berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di luar tatanan feodal. Perubahan yang berlangsung secara perlahan ini kemudian dipercepat oleh sebuah bencana besar. Pada pertengahan abad ke-14, Eropa dilanda Black Death atau wabah hitam. Dalam beberapa tahun saja, pandemi ini menewaskan jutaan orang dan mengurangi populasi Eropa secara drastis. Dengan berkurangnya jumlah penduduk, tenaga kerja menjadi semakin langka. Banyak lahan pertanian tidak lagi memiliki cukup pekerja untuk diolah, sementara para bangsawan kesulitan mempertahankan kewajiban feodal yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka. Untuk pertama kalinya, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mereka dapat menuntut kondisi yang lebih baik, berpindah ke wilayah lain, atau mencari peluang ekonomi di kota-kota yang terus berkembang. Akibatnya, hubungan antara tuan tanah dan petani semakin melemah. Di saat yang sama, kerajaan-kerajaan Eropa mulai membangun pemerintahan yang lebih terpusat. Kekuasaan yang sebelumnya tersebar di tangan para bangsawan lokal perlahan terkonsentrasi di bawah otoritas raja. Namun, kekuasaan yang lebih besar datang dengan kebutuhan yang lebih besar pula. Semakin luas wilayah yang harus dikelola, semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan menjalankan kerajaan. Untuk mempertahankan tentara, membangun birokrasi, dan menjalankan pemerintahan yang semakin kompleks, mereka membutuhkan sumber pendapatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, perhatian para penguasa perlahan mulai bergeser. Jika sebelumnya kekayaan diukur dari luas tanah yang dikuasai, kini kota-kota yang telah berkembang dengan berbagai aktivitas perdagangan yang terus meluas mulai menawarkan sumber kemakmuran yang baru. Pada masa itu, salah satu pusat perdagangan terpenting di dunia adalah Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang berada di antara Eropa dan Asia. Letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai titik temu berbagai jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Asia Timur. Para pedagang dari berbagai wilayah membawa berbagai komoditas bernilai tinggi, mulai dari rempah-rempah, sutra, hingga logam dan barang-barang mewah lainnya. Selama berabad-abad, aktivitas perdagangan yang melintasi Konstantinopel menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di dunia. Kekayaan, barang, dan gagasan dari berbagai peradaban bertemu dan berpindah melalui kota tersebut. Namun, keadaan itu berubah pada tahun 1453 ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Jika perdagangan adalah sumber kekayaan, maka mengendalikan akses terhadap perdagangan menjadi tujuan yang tidak kalah penting. Karena itulah bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan alternatif menuju Asia yang dapat mengurangi ketergantungan mereka kepada perantara yang menguasai rute-rute lama. Pencarian tersebut kemudian membuka era penjelajahan samudera yang menghubungkan berbagai belahan dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Portugis menjadi pelopor dalam pencarian jalur laut menuju Asia. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Kemudian pada tahun 1498, Vasco da Gama tiba di India melalui jalur laut. Spanyol memilih rute yang berbeda. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berlayar ke arah barat untuk mencari Asia, tetapi justru mencapai benua Amerika. Inggris segera mengikuti. Pada tahun 1497, John Cabot menjelajahi pesisir Amerika Utara atas dukungan kerajaan Inggris. Pada abad-abad berikutnya, Inggris berkembang menjadi salah satu kekuatan maritim dan perdagangan terbesar di dunia. Perancis juga ikut dalam perlombaan ini. Pada tahun 1534, Jacques Cartier menjelajahi sungai Saint Lawrence dan mengklaim wilayah yang kelak menjadi bagian dari koloni Perancis di Amerika Utara. Sementara itu, Belanda muncul sebagai kekuatan dagang baru pada akhir abad ke-16. Pada tahun 1595, ekspedisi yang dipimpin Cornelis de Houtman berhasil mencapai Nusantara melalui jalur laut. Dalam beberapa dekade, bangsa-bangsa Eropa berhasil membuka berbagai jalur pelayaran baru yang menghubungkan Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Barang-barang yang sebelumnya hanya melewati sejumlah kecil jalur perdagangan, kini dapat diperdagangkan melalui rute-rute baru yang melintasi samudra. Rempah-rempah dari Asia, logam mulia dari Amerika, serta berbagai komoditas dari Afrika dan Timur Tengah mulai mengalir ke pasar-pasar Eropa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia yang sebelumnya terhubung secara terbatas kini perlahan berubah menjadi
menjadi sebuah jaringan perdagangan global. Perubahan ini turut mengubah cara para penguasa memandang kekayaan sepenuhnya. Jika pada era feodal, tanah merupakan sumber utama kemakmuran dan kekuasaan, maka dalam dunia yang semakin terhubung oleh perdagangan, perhatian mulai beralih kepada emas dan perak yang menjadi alat pembayaran utama dalam perdagangan internasional. Bagi banyak kerajaan Eropa, logam mulia tidak hanya melambangkan kekayaan. Emas dan perak dapat digunakan untuk membiayai perang, membangun armada, menjalankan pemerintahan, dan memperluas pengaruh negara mereka. Akibatnya, banyak penguasa mulai percaya bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh seberapa banyak logam mulia yang berhasil mereka kumpulkan dan pertahankan. Namun, mengelola perdagangan yang kini membentang lintas benua membutuhkan lebih dari sekedar kapal dan pelaut. Dibutuhkan organisasi, modal, serta jaringan keuangan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dalam skala yang semakin besar. Dalam konteks inilah berbagai perusahaan dagang mulai bermunculan. Di Belanda berdiri Dutch East India Company pada tahun 1602, sementara Inggris mendirikan English East India Company pada tahun 1600. Di Amerika Utara, Hudson Bay Company memperoleh hak monopoli atas perdagangan bulu hewan di wilayah tersebut. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, sektor perbankan juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Lembaga-lembaga keuangan seperti Medici Bank berdiri pada tahun 1397, Bank of Amsterdam yang berdiri pada tahun 1609, dan Bank of England yang didirikan pada tahun 1694 membantu menyediakan kredit serta mendukung aktivitas perdagangan yang semakin kompleks. Bersamaan dengan itu, berbagai inovasi dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan turut berkembang, termasuk sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang membantu para pedagang dan bankir mengelola bisnis mereka secara lebih efektif. Periode inilah yang oleh para sejarawan sering disebut sebagai Commercial Revolution, sebuah masa transformasi yang secara perlahan menggeser Eropa dari tatanan feodal yang bertumpu pada tanah menuju dunia yang semakin didorong oleh perdagangan, uang, dan aktivitas pasar. Namun, perubahan ini juga melahirkan sebuah pertanyaan baru. Jika perdagangan kini menjadi sumber kekayaan, lalu bagaimana sebuah negara dapat menjadi lebih kaya daripada negara lainnya? Bagi banyak penguasa Eropa saat itu, jawabannya tampak sederhana. Kekayaan dunia dianggap terbatas. Jika satu negara memperoleh lebih banyak kekayaan, maka negara lain harus kehilangan sebagian kekayaannya. Dalam cara pandang seperti ini, perdagangan bukan dipahami sebagai kerjasama yang saling menguntungkan, melainkan sebagai sebuah persaingan untuk memperebutkan kekayaan yang jumlahnya terbatas demi memperkuat hegemoni negara itu sendiri. Karena itulah banyak kerajaan berusaha menjual lebih banyak barang ke luar negeri daripada yang mereka beli. Semakin banyak emas dan perak yang masuk ke dalam negeri, semakin kuat pula negara tersebut dianggap. Gagasan-gagasan seperti ini berkembang di berbagai kerajaan Eropa. Di Inggris, Thomas More berpendapat bahwa surplus perdagangan adalah kunci kemakmuran negara. Di Perancis, Jean-Baptiste Colbert mendorong campur tangan aktif negara untuk mengembangkan industri. Meskipun muncul dalam bentuk yang berbeda-beda, seluruh gagasan tersebut bertumpu pada keyakinan yang sama, bahwa negara harus secara aktif mengarahkan aktivitas ekonomi demi mengumpulkan kekayaan dan memperkuat kekuasaan. Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai merkantilisme. Istilah ini berasal dari kata Latin mercari yang berarti berdagang dan kata Italia mercante yang berarti pedagang, yang kemudian berkembang menjadi kata merchant dalam bahasa Inggris. Dan selama berabad-abad, ia menjadi salah satu gagasan ekonomi paling berpengaruh di Eropa. Banyak sejarawan melihat merkantilisme sebagai bagian dari proses state building, yaitu ketika kebijakan ekonomi digunakan untuk memperkuat kapasitas negara dalam persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain. Para merkantilis umumnya memegang beberapa keyakinan utama. Pertama, cadangan emas dan perak dipandang sebagai ukuran penting dari kekayaan dan kekuatan negara. Kedua, ekspor harus lebih besar daripada impor sehingga logam mulia dapat terus mengalir ke dalam negeri. Ketiga, negara perlu berperan aktif dalam mengarahkan perdagangan melalui tarif, subsidi, regulasi, dan pemberian hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Bagi para merkantilis, ekonomi bukan sekedar soal kemakmuran. Ekonomi adalah alat untuk membangun kekuatan negara. Namun, merkantilisme menyimpan sebuah persoalan. Jika kekayaan dunia dianggap terbatas, dan setiap negara berlomba mengumpulkan emas serta perak sebanyak mungkin, dari mana kekayaan itu akan diperoleh? Bagi banyak kerajaan Eropa, jawabannya tidak hanya ditemukan di pasar-pasar perdagangan, tetapi juga di wilayah-wilayah yang dapat mereka kuasai. Dari sinilah kolonialisme memperoleh landasan ekonominya. Dengan menjajah, negara-negara kuat itu mampu menguasai sumber daya mentah, mengendalikan pasar lokal, dan mengubah daerah jajahan menjadi mesin produksi logam mulia bagi kepentingan negaranya. Dari rempah-rempah di Nusantara, gula di Karibia, hingga kapas di India, berbagai komoditas mengalir menuju
menuju pasar Eropa dan menghasilkan keuntungan yang terus terakumulasi dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan dagang yang memperoleh hak monopoli dari negara memainkan peran penting dalam sistem ini. Dengan menguasai jalur perdagangan dan akses terhadap komoditas tertentu, mereka mampu membeli barang di daerah produksi dengan harga yang relatif rendah dan menjualnya kembali di pasar Eropa dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga inilah yang menjadi sumber keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin luas wilayah yang mereka kuasai dan semakin kuat monopoli yang mereka miliki, semakin besar pula keuntungan yang dapat mereka peroleh. Keuntungan itu kemudian digunakan untuk memperluas armada kapal, membangun pelabuhan dan benteng, membiayai ekspedisi baru, serta dibagikan kepada para investor yang menanamkan modal mereka. Sebagian kekayaan tersebut juga mengalir kembali kepada negara melalui pajak, bea perdagangan, dan berbagai bentuk kerjasama antara perusahaan dan pemerintah. Dalam sistem seperti ini, perdagangan, kolonialisme, perusahaan, dan negara saling terhubung dalam satu tujuan yang sama, mengakumulasi kekayaan dan memperkuat kekuasaan. Namun, terdapat sebuah ironi yang menyedihkan. Kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan global tidak selalu terdistribusi secara merata. Tentu saja, sebagian besar keuntungan terkonsentrasi di tangan negara, perusahaan monopoli, dan kelompok elit yang memiliki akses terhadap perdagangan internasional. Sementara itu, banyak masyarakat biasa tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Harga-harga dapat meningkat, kesempatan berdagang sering dibatasi oleh monopoli, dan berbagai kebijakan ekonomi lebih diarahkan untuk memperkuat negara daripada meningkatkan kemakmuran masyarakat secara luas. Dampaknya bahkan lebih terasa di wilayah-wilayah jajahan. Koloni tidak dikembangkan untuk membangun perekonomian yang mandiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara penjajah. Masyarakat lokal umumnya hanya memperoleh bagian kecil dari rantai nilai tersebut. Dalam banyak kasus, wilayah jajahan juga dibatasi untuk mengembangkan industri yang dapat bersaing dengan industri di Eropa. Akibatnya, koloni menjadi bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi. Struktur ekonomi seperti ini membuat kekayaan terus mengalir keluar dari wilayah jajahan, sementara kemampuan masyarakat lokal untuk mengakumulasi modal dan membangun industri sendiri menjadi semakin terbatas. Di tengah kondisi inilah, semakin banyak pemikir mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar merkantilisme. Apakah kekayaan suatu bangsa benar-benar tercipta melalui monopoli, pembatasan perdagangan, dan akumulasi logam mulia? Di antara para pemikir yang mencoba menjawabnya, satu nama kemudian muncul sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Ia bukan seorang raja, bukan pula pemimpin perusahaan dagang raksasa. Ia adalah seorang filsuf moral dari kota kecil Kirkcaldy di Skotlandia. Namanya Adam Smith. Melalui karya dan pemikirannya, Smith akan menantang hampir seluruh asumsi yang selama berabad-abad menjadi dasar cara Eropa memandang kemakmuran. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, sebuah kota pelabuhan kecil di pesisir timur Skotlandia yang terhubung dengan berbagai aktivitas perdagangan di Laut Utara. Lingkungan seperti inilah yang membentuk masa kecil Smith. Sejak usia muda, ia dapat menyaksikan bagaimana perdagangan menghubungkan orang-orang dari tempat yang berbeda, serta bagaimana pertukaran barang dan jasa menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi. Beberapa bulan sebelum ia lahir, ayahnya yang juga bernama Adam Smith meninggal dunia. Ia kemudian dibesarkan oleh ibunya, Margaret Douglas, yang kelak menjadi sosok paling berpengaruh dalam kehidupannya. Sejak kecil, Smith dikenal sebagai anak kutu buku. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Masa mudanya bertepatan dengan sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah Skotlandia. Kala itu, berbagai gagasan baru tentang ilmu pengetahuan, filsafat, politik, dan masyarakat mulai berkembang pesat dalam gerakan yang kini dikenal sebagai Scottish Enlightenment atau pencerahan Skotlandia. Pada usia 14 tahun, ia memasuki Universitas Glasgow. Di sana, ia mempelajari filsafat moral, hukum, retorika, dan logika. Bidang-bidang yang pada masa itu dianggap sebagai kunci untuk memahami perilaku manusia dan kehidupan masyarakat. Salah satu sosok yang paling mempengaruhinya adalah Francis Hutcheson. Berbeda dengan banyak pemikir sebelumnya yang melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh kekuasaan atau kepentingan pribadi, Hutcheson menekankan peran moralitas, kebebasan, dan kemampuan manusia untuk bekerja sama dalam kehidupan sosial. Gagasan-gagasan itu meninggalkan jejak yang mendalam pada Smith. Berkat prestasinya, ia kemudian memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi ke Balliol College, Oxford. Namun pengalaman di Oxford justru memberinya pelajaran yang berbeda. Jika Glasgow dipenuhi oleh perdebatan dan pertukaran gagasan, Oxford menurut Smith terasa jauh lebih kaku dan konservatif. Ia bahkan lebih banyak belajar dari buku-buku yang dibacanya sendiri dibandingkan dari ruang kuliah. Pengalaman ini semakin membentuk kebiasaannya untuk mempertanyakan berbagai gagasan yang dianggap mapan. Setelah kembali ke Skotlandia, Smith mulai dikenal sebagai seorang akademisi
akademisi dan filsuf moral. Pada tahun 1759, ia menerbitkan The Theory of Moral Sentiments, sebuah karya yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar, mengapa manusia dapat hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Dalam buku tersebut, Smith berargumen bahwa manusia tidak hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi, mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menunjukkan empati, dan membangun norma-norma sosial. Gagasan ini penting karena kelak akan menjadi fondasi bagi pemikirannya tentang ekonomi. Pada tahun 1764, Smith meninggalkan dunia akademik untuk mendampingi seorang bangsawan muda dalam perjalanan panjang ke Eropa. Perjalanan ini memberinya kesempatan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang pada zamannya. Ia tidak hanya membaca berbagai teori tentang ekonomi dan masyarakat, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana berbagai negara mengelola perdagangan, pajak, pertanian, dan aktivitas ekonomi mereka. Di Perancis, ia bertemu tokoh-tokoh seperti François Quesnay dan Anna Robert Jacques Turgot, para pemikir yang mulai mempertanyakan berbagai kebijakan ekonomi yang berlaku saat itu. Diskusi-diskusi tersebut memperluas cara berpikir Smith dan membawanya pada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang saat itu juga sedang menjadi perdebatan di kalangan intelektual Eropa. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kelak ia akan coba jawab melalui karya terbesarnya. Apa sebenarnya sumber kekayaan sebuah bangsa? Apakah kemakmuran lahir dari emas dan perak yang disimpan negara? Ataukah ia berasal dari sesuatu yang jauh lebih mendasar? Sekembalinya ke Britania, Smith menghabiskan hampir satu dekade untuk mencari jawabannya. Pada tahun 1776, jawabannya akhirnya terbit dalam sebuah buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Buku itu tidak hanya mengkritik merkantilisme, ia menawarkan cara yang sepenuhnya baru untuk memahami perdagangan, kekayaan, dan kemakmuran. Dan dari sanalah lahir fondasi dari apa yang kini kita kenal sebagai ekonomi modern. Bagi Smith, para merkantilis telah melakukan kesalahan mendasar. Mereka menganggap bahwa kekayaan suatu bangsa ditentukan oleh banyaknya emas dan perak yang berhasil dikumpulkan oleh negara. Namun, Smith melihat persoalannya secara berbeda. Menurutnya, emas dan perak bukanlah sumber kekayaan. Keduanya hanyalah alat pertukaran yang memudahkan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Sebuah negara tidak menjadi makmur hanya karena menumpuk logam mulia. Sebaliknya, kemakmuran justru lahir dari kemampuan masyarakatnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai. Semakin banyak yang dapat diproduksi, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi, dan semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, semakin besar kemakmuran yang tercipta. Dari sinilah Smith menggeser fokus ekonomi dari apa yang dimiliki negara menuju apa yang mampu diciptakan masyarakatnya. Jika kemakmuran lahir dari produksi, lantas apa yang membuat produksi itu meningkat? Jawaban Smith terletak pada sesuatu yang tampak sederhana, yaitu pembagian kerja. Seorang individu, kata Smith, akan jauh lebih produktif ketika ia menguasai satu tugas spesifik dibandingkan ketika ia harus menyelesaikan seluruh proses produksi sendirian. Untuk menjelaskan gagasannya, Smith menggunakan sebuah contoh yang kemudian menjadi salah satu ilustrasi paling terkenal dalam ilmu ekonomi, yaitu pabrik peniti. Pada pandangan pertama, membuat peniti mungkin terlihat sebagai pekerjaan yang sederhana, namun di baliknya terdapat serangkaian proses yang berbeda, mulai dari menarik kawat, meluruskannya, memotongnya, menajamkan ujungnya, hingga memasang kepala peniti. Jika seluruh proses itu dikerjakan oleh satu orang, jumlah peniti yang dapat dihasilkan dalam sehari akan sangat terbatas oleh waktu dan kemampuan manusia. Namun, ketika pekerjaan itu dipecah dan setiap orang mengerjakan satu bagian kecil dari proses tersebut, produktivitas meningkat secara drastis. 10 pekerja dalam pengamatan Smith dapat menghasilkan ribuan hingga puluhan ribu peniti dalam satu hari. Bagi Smith, disinilah sumber kemakmuran yang sesungguhnya. Bukan pada emas yang disimpan negara, tetapi pada kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi dan kerjasama. Semakin produktif suatu masyarakat, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dihasilkan. Dan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, semakin besar pula kemakmuran yang dapat dinikmati oleh masyarakat tersebut. Namun, pembagian kerja juga melahirkan konsekuensi baru. Semakin terspesialisasi seseorang, semakin ia bergantung pada orang lain. Tidak ada individu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Karena itu, manusia melakukan pertukaran. Pertukaran ini bukan sekedar transaksi uang seperti yang kita kenal hari ini, tetapi seluruh jaringan yang saling bergantung. Makanan ditukar dengan pakaian, tenaga dengan upah, barang dengan barang lain yang memiliki nilai guna berbeda. Dalam skala yang lebih luas, pertukaran inilah yang menyatukan individu-individu yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu sistem ekonomi yang saling terhubung. Namun, pertukaran ini tidak hanya berdiri di atas kepentingan ekonomi semata. Agar seseorang mau menyerahkan
sesuatu, ia harus percaya bahwa ia juga akan menerima sesuatu yang setara sebagai gantinya. Di titik inilah pertukaran bukan hanya aktivitas ekonomi semata, tetapi juga hubungan sosial. Dalam pandangan Smith, manusia tidak hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi, mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami orang lain, merasakan apa yang dirasakan sesamanya, dan menilai apakah suatu tindakan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, lahirlah norma, kepercayaan, dan batas-batas moral yang membuat pertukaran tetap mungkin berlangsung secara stabil. Bahkan ketika seseorang mengejar kepentingannya sendiri, ia tetap bergerak dalam kerangka sosial yang dibentuk oleh penilaian moral dan ekspektasi orang lain. Dari sini, Smith mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Kepentingan pribadi tidak selalu berhenti pada individu. Dalam kondisi tertentu, ia dapat menghasilkan keteraturan dan kebermanfaatan yang jauh lebih luas dari yang pernah direncanakan siapapun. Gagasan ini kelak dikenal sebagai invisible hand. Menurut Smith, setiap individu pada dasarnya berusaha memperbaiki kehidupannya sendiri. Mereka bekerja, berproduksi, berinvestasi, dan berdagang karena ingin memperoleh keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun justru dalam proses itulah mereka turut menciptakan manfaat bagi orang lain. Untuk memperoleh keuntungan, seseorang harus menawarkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menarik pembeli, ia harus menyediakan produk yang lebih baik, lebih murah, atau lebih efisien dibandingkan pesaingnya. Akibatnya, jutaan keputusan individu yang diambil secara terpisah dapat menciptakan keteraturan ekonomi tanpa perlu diarahkan secara langsung oleh satu otoritas pusat. Dari sinilah Smith mulai mengkritik pandangan merkantilisme yang terlalu menekankan kontrol negara dan akumulasi kekayaan dalam bentuk logam mulia. Sebagai gantinya, ia melihat bahwa kekayaan justru muncul dari kebebasan individu untuk berproduksi dan bertukar. Bagi Smith, ketika individu diberi ruang untuk mengejar kepentingannya dalam kerangka aturan yang adil, sumber daya cenderung bergerak menuju penggunaan yang lebih produktif. Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi berkembangnya pemikiran tentang pasar bebas dalam ekonomi klasik. Dengan demikian, tugas negara bukanlah mengendalikan setiap aspek perdagangan atau memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu. Sebaliknya, negara perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bekerja, berinovasi, dan bertukar secara lebih bebas. Namun, hal ini tidak berarti Smith menginginkan negara sepenuhnya menjauh dari kehidupan ekonomi. Smith tidak pernah membayangkan pasar yang berjalan tanpa aturan. Menurut Smith, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi hak milik, serta memastikan kontrak dan kesepakatan dapat ditegakkan secara adil. Ia juga menyadari bahwa terdapat berbagai kebutuhan publik yang tidak selalu dapat disediakan secara efektif oleh mekanisme pasar semata. Dalam situasi seperti itulah negara tetap memiliki peran untuk bertindak. Smith menawarkan sebuah tatanan di mana negara menjaga fondasinya, sementara masyarakat diberi kebebasan yang lebih besar untuk berproduksi, berdagang, dan menciptakan kemakmuran. Pada masanya, gagasan-gagasan tersebut terdengar revolusioner. Selama berabad-abad, para merkantilis memandang perdagangan internasional sebagai sebuah permainan zero sum. Jika satu negara memperoleh keuntungan, maka negara lain pasti mengalami kerugian. Menurutnya, perdagangan bukanlah perebutan kekayaan yang terbatas. Perdagangan justru memungkinkan setiap pihak memperoleh manfaat melalui spesialisasi dan pertukaran. Sebagaimana seorang pengrajin tidak perlu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri, sebuah negara juga tidak harus memproduksi segala sesuatu secara mandiri. Dengan berfokus pada bidang yang dapat mereka kerjakan secara lebih efisien dan menukarkannya dengan hasil produksi negara lain, kemakmuran dapat meningkat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perdagangan internasional bukanlah sebuah ancaman yang dapat menguras kekayaan suatu bangsa, melainkan salah satu cara untuk memperluas kemakmuran itu sendiri. Lebih dari 2 abad kemudian, gagasan-gagasannya masih menjadi fondasi bagi cara dunia memahami ekonomi hingga hari ini. Jejak pemikiran tersebut masih dapat kita lihat di hampir setiap benda yang ada di sekitar Anda. Produk dari jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia dalam skala yang bahkan tidak pernah dibayangkan pada zamannya. Namun, sebagaimana transisi dari feodalisme ke perdagangan dan dari merkantilisme ke pasar modern, pemikiran Smith sendiri pun bukanlah titik akhir. Ia terus ditafsirkan, dikritik, dan dikembangkan oleh generasi setelahnya. Ia adalah titik awal dari perdebatan panjang tentang bagaimana ekonomi seharusnya bekerja. Lebih dari 2 abad setelah Adam Smith menuliskan The Wealth of Nations, pemikirannya tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam cara dunia memahami ekonomi modern. Konsep pasar bebas, kepentingan pribadi, spesialisasi kerja, dan mekanisme pasar menjadi pilar yang membentuk sistem ekonomi global saat ini. Dari prinsip-prinsip tersebut lahirlah dunia industri modern, di mana perusahaan bersaing dalam skala global. Nama-nama besar seperti Apple, Facebook, hingga Tesla dapat dipandang sebagai manifestasi modern dari logika persaingan
persaingan, spesialisasi, dan inovasi yang berkembang dari tradisi pemikiran ekonomi yang turut dipengaruhi oleh warisan Adam Smith. Namun, di balik gambaran tersebut terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Dunia yang dihadapi Smith pada abad ke-18 masih berada pada tahap awal kapitalisme, sementara dunia saat ini jauh lebih terintegrasi, lebih padat, dan sekaligus lebih timpang. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara sebagian lain menghadapi kesempatan yang semakin tidak merata. Di sisi lain, dorongan untuk terus meningkatkan produksi dan pertumbuhan juga menghadirkan konsekuensi yang tidak kecil, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, muncul kembali pertanyaan lama dalam bentuk yang baru. Apakah mekanisme pasar yang dibayangkan Adam Smith benar-benar cukup untuk menjelaskan bagaimana perekonomian seharusnya bekerja? Karl Marx melihat bahwa sistem yang bertumpu pada kebebasan pasar dapat berkembang menjadi struktur eksploitasi yang menghasilkan ketimpangan kelas yang tajam. John Maynard Keynes kemudian menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Dalam situasi krisis ekonomi dan pengangguran massal, negara justru perlu hadir secara aktif untuk menjaga stabilitas. Sementara itu, Amartya Sen mengingatkan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika. Kemakmuran bukan semata persoalan pertumbuhan dan keuntungan material, tetapi juga persoalan kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Berbagai kritik tersebut menunjukkan satu hal yang penting. Pemikiran Adam Smith tidak pernah benar-benar berdiri tanpa perdebatan. Justru karena pengaruhnya yang begitu besar, gagasan-gagasannya terus ditafsirkan ulang, dikritik, dan diuji oleh perubahan zaman. Di sisi lain, warisan Smith juga tidak dapat diabaikan. Pemikirannya telah membantu membentuk cara dunia bekerja, berproduksi, dan saling terhubung secara ekonomi. Ia memberikan landasan bagi pertumbuhan, inovasi, dan integrasi global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sejarah modern juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan, dan kemakmuran tidak selalu hadir tanpa konsekuensi. Ketimpangan, krisis ekonomi, dan berbagai persoalan sosial menunjukkan bahwa sistem ekonomi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu melahirkan pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dan pihak yang tertinggal di belakang. Pada akhirnya, warisan terbesar Adam Smith mungkin bukan sekedar tentang pasar bebas, melainkan tentang upaya memahami bagaimana manusia dapat menciptakan kemakmuran di tengah kehidupan sosial yang terus berubah. Dan mungkin, pertanyaan yang lebih mendasar justru tidak terletak pada sistem ekonominya. Terlepas dari sistem yang terus berubah, dari feodalisme, merkantilisme, hingga kapitalisme modern dan berbagai kritik terhadapnya, apakah manusia pada akhirnya akan selalu digerakkan oleh dorongan yang sama, mulai dari mengamankan kepentingannya sendiri, memperoleh sumber daya, mempertahankan posisinya, dan memperluas pengaruhnya sejauh keadaan memungkinkan? Dan lagi-lagi, terlepas dari sistem apapun yang berlangsung, apakah manusia terus berevolusi untuk terus membenarkan dorongan yang pada dasarnya tidak pernah benar-benar berubah?